Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Eka Andriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Kimia, YLPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 2016982555427, NIM PPG 22325299090 dan nomor daftar ujian 20232041183. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning untuk materi pemisahan campuran, submateri teknik-teknik pemisahan campuran di unit kerja SMK Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memulai pembelajaran, silakan KM untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Kalian sudah rapih ya, udah memakai jas lab. Terima kasih. Nah, semangat pagi. Nah, tetap semangat ya. Nah, di sini ada sebuah quotes ya dari Ki Hajar Dewantara. Di sini apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai manusia harus menjadi manusia yang bermanfaat. Siap untuk menjadi manusia yang bermanfaat? Siap. La haula ya, bismillah. Oke, untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai pemisahan campuran. Apa sih sebenarnya pemisahan campuran itu? Oke, ada yang sudah mempelajari bahan ajar? Sudah semuanya sudah mempelajari bahan ajar yang telah Ibu kirimkan? Sudah. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa itu campuran? Siapa yang akan menjawab? Oke, Repa, silakan. Campuran adalah suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan atau percampuran dua zat tunggal atau lebih dengan berbanding yang tidak tetap. Oke, berarti campuran itu adalah gabungan dari dua atau lebih zat ya. Di sini campuran terdiri dari berapa? Ada yang menjawab? Oke, Rahmat. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu satu campuran homogen yaitu disusun oleh bagian zat tunggal atau lebih yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan sifat yang serba sama. Dua, campuran heterogen yaitu campuran yang disusun oleh dua bagian zat tunggal atau lebih yang masih dapat dibedakan komponen penyusunnya. Oke, terima kasih ya. Berarti terima kasih untuk Reva dan Rahmat telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke,
tadi campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Terima kasih ya Rahmat. Berarti Rahmat dan Reva sudah mempelajari bahan ajar yang telah Ibu sampaikan ya. Yang lain apakah sama? Oke, terima kasih. Nah, sekarang sebelum memulai ke pembelajaran, kita akan pretest dulu ya, agar Ibu tahu seberapa mampu atau seberapa taunya kalian mengenai materi pemisahan campuran yang telah kalian baca di bahan ajar yang telah Ibu sampaikan ya. Silakan buka kuisisnya. Kemudian kalian join melalui kode yang ada di depan ya. Kita mulai ya. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai semua ya mengerjakan pretest. Tadi kita telah melaksanakan pretest, kemudian nah, Ibu sekarang mau bertanya kepada kalian. Pernahkah air PDAM di rumah keruh? Kalian ada nggak yang di rumahnya memakai atau apa itu teh airnya itu dari PDAM? Ada? Ada? Nah, pernah nggak atau pernah tidak air PDAM di rumahmu keruh? Pernah? Pernah? Adit pernah? Adit di rumah pakai PDAM? Ya, pernah ya. Nah, kemudian apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya. Yaitu dengan cara disaring. Disaring. Disaringnya berarti dari apanya? Dari kerannya. Ya, bisa ya, dari keran juga ya. Kita memakai saringan dari keran juga bisa, biar airnya jernih. Oke, baik. Yang lain, apa pernah menemukan air yang keruh? Pernah. Apa, Ari? Saat apa? Banjir? Kamu pernah mengalami banjir di rumah? Pernah. Berarti pernah melihat air di sekitar kamu keruh ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini tadi kita telah tahu ya kalau misalkan air yang keruh itu kita bisa menggunakan atau bisa membersihkannya itu dengan cara disaring. Oke, sekarang manfaat pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Oke, silakan. Untuk memurnikan zat, untuk pemisahan zat-zat kotor, untuk mengambil zat-zat yang bermanfaat. Oke, ya itu adalah salah satu manfaat dari pemisahan campuran. Di sini adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ibu sampaikan, yaitu yang pertama, melalui diskusi dan tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan pemisahan campuran dengan berbagai cara dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan dasar atau prinsip yang digunakan dalam proses pemisahan campuran dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik dapat mengklarifikasikan pemisahan campuran dengan berbagai cara dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pemisahan campuran dengan berbagai cara dengan benar. Kemudian peserta didik dapat merancang percobaan tentang jenis-jenis metode pemisahan campuran dengan penuh percaya diri. Yang keenam, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang jenis-jenis metode pemisahan campuran dengan penuh tanggung jawab. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tentang jenis-jenis metode pemisahan campuran dengan penuh percaya diri. Jadi tujuan
pembelajaran hari ini ialah ada 7 ya, ada 7 poin. Nah, adapun nih di sini ada poin ke-5 dan 6. Berarti kalian itu dapat merancang percobaan. Jadi hari ini kita akan praktikum percobaan dari salah satu metode pemisahan campuran. Oke. Nah, adapun alur pembelajarannya, yang pertama itu ada orientasi masalah. Ya, orientasi masalah di sini nanti Ibu akan menyampaikan atau menampilkan video pengantar. Kemudian mengorganisasikan peserta didik. Di sini peserta didik dibagi menjadi 5 orang. Jadi dibagi kelompok ya. Kelompoknya itu dibagi menjadi 4. Kemudian di dalam 4 kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, kemudian ada membimbing penyelidikan kelompok. Nah, di sini kalian mengisi LKPD yang linknya sudah Ibu kirim di WA grup ya. Kita akan menggunakan LKPD di live worksheet. Nah, kemudian adapun yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti ada salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil percobaannya atau hasil rancangan percobaannya ke depan ya. Bisa dipahami? Nah, kemudian ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini kalian akan menyimpulkan kegiatan yang telah kalian lakukan selama proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Nah, di sini kalau refleksi, kita akan merefleksi hasil dari pembelajaran kali ini. Kemudian ada evaluasi, yaitu Ibu menggunakan post test juga ya. Tadi kan udah pre-test ya. Sekarang ada post test, yaitu sama di quizzes. Bisa dipahami? Oke. Nah, kita lihat. Di sini ada orientasi pada masalah. Kalian bisa lihat videonya dan amati video yang ada di depan. Dan bisa dari hasil penelitian yang dilakukan setiap rumah tinggal yang ada di sini. Memang limbah rumah tangga domestik ini menjadi limbah terdekat ya di lingkungan kita. Sobat Uni, apa yang kamu bayangkan bila mendengar topik seputar air limbah domestik atau rumah tangga? Mungkin terdengar tidak seseram limbah yang dihasilkan industri, namun ternyata air limbah hasil rumah tangga menjadi penyumbang air limbah terbesar di perairan. Data dari The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta mengatakan kalau air limbah rumah tangga memberi kontribusi terhadap pencemaran air sebanyak 75%. Selain itu, air limbah perkantoran dan kawasan komersil berkontribusi sebanyak 15% dan 10%-nya lagi berasal dari limbah industri. Air limbah rumah tangga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu air limbah toilet atau yang disebut juga dengan black water dan air limbah non toilet yang biasa disebut grey water. Air limbah toilet terdiri dari tinja, air urin, serta bilasannya. Sedangkan air limbah non toilet berasal dari air mandi, air limbah cucian, air limbah dapur, wastafel, dan lainnya. Umumnya, jumlah air limbah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari berkisar 200 hingga 300 liter per orang. Di Indonesia, biasanya limbah kategori grey water hanya dibuang begitu saja ke dalam selokan atau sungai terdekat, tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Padahal limbah non-toilet ini masih mengandung beban polutan organik yang cukup tinggi. Setiap orang rata-rata mengeluarkan beban limbah organik sebesar 27 gram per hari untuk kategori limbah non-toilet. Pengolahan air limbah memang terkesan mahal, padahal ada cara sederhana dan cukup murah untuk mengatasi air limbah kategori non-toilet, khususnya untuk air bekas cucian. Nah, dah. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa, Nova? Ternyata lebih banyak, hampir sama dengan limbah industri dengan limbah rumah tangga. Ya, betul ya. Ternyata limbah rumah tangga hampir sama dengan limbah industri. Nah, sekarang di lingkungan kita itu kan bukan lingkungan industri ya, berarti sumber
Yang terbanyak itu adalah limbah rumah tangga. Nah, di rumah kita mandi. Air mandi berarti itu termasuk ke dalam air limbah. Di situ ada air sabun ya. Ya. Terus kemudian kalian cuci piring. Itu airnya juga akan menjadi air limbah. Nah, di sini Ibu akan Ibu akan mengajak kalian untuk merancang bagaimana cara untuk membersihkan air limbah yang kotor, kemudian bisa dipakai ulang. Ya. Jadi airnya itu yang kotor bisa digunakan kembali. Nah, di sini Ibu mempunyai air kotor. Ada air kotor yang ini kayak air banjir ya. Kalau banjir airnya seperti ini ya, keruh. Nah, di sini juga ada air sabun. Ya. Ini air sabun biasanya kalau misalkan kalian cuci piring, airnya itu akan seperti ini air sabunnya ya. Ini Ibu memakai air cuci piring. Ya. Nah, untuk itu silahkan kalian duduknya berkelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Kemudian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, ini ketiga dan keempat. Silakan duduknya berkelompok dulu. Duduknya udah berkelompok. Silakan setiap kelompok ke depan untuk mengambil peralatan dan bahan yang akan kalian gunakan untuk merancang percobaan kali ini. Silakan.
selesai? Oke, sekarang kita lanjut ke presentasi ya. Silakan kelompok siapa yang akan presentasi ke depan? Kelompok yang pertama mau? Oke, silakan. Kelompok pertama maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami, kelompok kami. Bagaimana mengatasi limbah rumah tangga dengan memanfaatkan cara pemisahan campuran. Cara mengatasi limbah rumah tangga salah satunya dengan membuat alat filtrasi sederhana dari alat dan bahan yang ada di sekitar rumah. Alat yang digunakan yaitu botol plastik, paralon bekas atau ember bekas. Bahan yang digunakan yaitu Ke bawah. batu Itu kerikil, ke bawahin. injuk, pasir, arang, kain kasa atau spons, dan sabut kelapa. Alat yang kita gunakan yaitu 1 botol plastik, 2 gelas plastik, 3 gunting atau pisau. Bahannya yang ke-1 ada kerikil, yang kedua sabut kelapa, yang ketiga injuk, keempat arang, dan kelima spons air. Prosedur pembuatan alat. 1. Untuk memastikan bahan yang kita gunakan bersih, cuci bersih alat dan bahan yang akan kita gunakan, kemudian keringkan. 2. Ambil botol plastik bekas, gunting 1,5 liter atau 1500 ml. Potong pada bagian dasarnya dengan menggunakan gunting atau pisau cutter. 3. Buka tutup botol lalu tempatkan botol tadi di atas gelas secara terbalik. 4. Susunlah bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan urutan, yaitu pada posisi paling bawah adalah spons, injuk, arang, sabut kelapa, dan yang paling atas batu kerikil. 5. Letakkan gelas di bawah botol untuk menampung air hasil dari proses penyaringan. 6. Tuangkan air kotor secara perlahan pada alat penyaringan hingga air yang tertampung pada gelas berubah menjadi lebih jernih. 7. Apabila hasil saringan Nanti kamu masih kurang juga bersih, dia ulangi proses penyaringan sekali lagi supaya air yang didapatkan Dijelaskan. benar-benar bersih. Ini jelaskan. Bagaimana kondisi air hasil Ini jelaskan. Nah, ini adalah hasil dari filtrasi kelompok kami. Bagaimana kondisi air hasil penyaringan menggunakan filter air yang sudah kalian buat? Hasil yang kita buat airnya jernih dari sebelum disaring. Bagaimana cara kalian dalam mempertimbangkan dan menentukan susunan bahan yang dimasukkan ke botol air? Caranya yaitu menyusun dari yang paling ringan pada posisi paling bawah adalah spons, injuk, arang, sabut kelapa, dan paling atas batu kerikil dan tisu. Bisa di bawah. Mengapa kamu harus menggunakan bahan-bahan tersebut dan melakukan filtrasi? Bisakah bahan-bahan tersebut digantikan oleh beberapa lembar kain atau tisu? Kemudian kemukakan alasan pendapatmu. Karena filtrasi adalah proses pemisahan campuran yang heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel-partikel padatan. Dengan cara melewatkan fluida melalui suatu media penyaring atau septum yang dapat menahan zat padat. Oleh karena itu, proses filtrasi harus menggunakan bahan-bahan seperti spons, kerikil, injuk, arang, sabut kelapa,
karena bahan tersebut bisa menahan partikel-partikel padatan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah bisa menggunakan pasir? Bisa, tapi tidak. Tapi di sini digantikan dengan injuk. Dengan injuk. Ada lagi yang mau bertanya? Bila tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada kelompok kelompok 1 atas presentasinya. Apakah kelompok yang lain berhasil? Berhasil. Ada yang tidak berhasil? Ada. Ini kenapa nggak berhasil? Mungkin ada salah ketika penyusunannya ya. Penyusunan bahan-bahannya. Oke, bisa kalian belajar kembali ya. Tepuk tangan. Setelah presentasi kelompok, nah di sini Ibu akan mencoba menjelaskan apa sih itu pemisahan campuran. Yang telah kita laksanakan tadi itu adalah proses bagaimana cara menjernihkan air. Itu namanya apa? Kalau proses penjernihan air, metodenya namanya apa? Filtrasi. Nah, dalam pemisahan campuran itu ada beberapa metode. Ada metode apa aja? Siapa yang udah tahu? Sebelum Ibu menjelaskan. Ada di bahan ajar yang telah Ibu kirimkan. Ayo, ada filtrasi, kemudian ada apa lagi? Ada distilasi. Kemudian sublimasi. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan perlu dilakukan proses pemisahan. Terdapat beberapa metode dalam pemisahan campuran. Salah satunya tadi ya, metode filtrasi. Nah, di sini filtrasi atau penyaringan. Apa sih filtrasi? Yaitu proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairannya dengan melewati campuran pada saringan. Tadi di sini ada yang material padatnya itu adalah air yang kotor yang telah bercampur dengan pasir, ya. Nah, di situ material padatnya kira-kira apa? Pasir ya. Pasir yang ada di air kotor, Ari. Oke. Nah, yang kedua adalah kristalisasi. Nah, kristalisasi yaitu proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Ada yang pernah melihat tidak bagaimana cara atau bagaimana metode kristalisasi? Apa contohnya, Ca? Dalam pembuatan apa? Ya, pembuatan garam. Oke, itu proses pembuatan garam itu termasuk ke dalam metode kristalisasi. Terima kasih, Caca. Nah, sekarang ada sublimasi. Nah, di sini yaitu merupakan teknik pemisahan sifat fisika dengan menguapkan zat padat tanpa fase cair terlebih dahulu. Contohnya ada yang tahu? Sublimasi zat padat tanpa fase cair. Apa? Apa? Nia tahu? Kamper. Ya, betul. Itu kamper ya. Itu kamper bisa disublimasi. Nah, kemudian ada destilasi. Nah, mungkin destilasi itu tidak asing lagi ya bagi kita. Destilasi atau penyulingan merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik di didih. Destilasi yang kalian lakukan, yang pernah kalian lakukan destilasi apa? Destilasi. Apa, Arina? Air cuka, kemudian alkohol. Oke, nah yang terakhir ini ada kromatografi. Di sini kromatografi merupakan teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan perambatan pada pelarut.
Nah, di sini biasanya itu kalau misalkan untuk kromatografi percobaannya menggunakan spidol ya. Biasanya. Dah. Sekarang ada yang ditanyakan tidak mengenai pemisahan campuran? Berarti pemisahan campuran itu terdiri dari berapa tadi? Ada 3. Ada apa aja? Ada filtrasi, kemudian ada destilasi, kemudian ada kristalisasi, ada sublimasi, kemudian ada kromatografi. Yang telah kita laksanakan atau yang telah kita lakukan percobaannya itu adalah percobaan filtrasi. Oke. Nah, sekarang sudah pahamkah materi hari ini? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tadi contohnya sudah disampaikan ya dari beberapa metode yang telah kalian ketahui. Nah, sekarang kesimpulannya, apa yang dapat kamu simpulkan atau apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Penjernihan air ya. Berarti kalau misalkan nanti di rumah kalian ada air kotor, kalian bisa mencoba untuk menjernihkannya ya, agar bisa digunakan kembali. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Memusingkan atau biasa aja? Alhamdulillahirabbil alamin kalau menyenangkan. Nah, sekarang karena pembelajaran telah dilaksanakan, sekarang ibu akan akan memberikan kalian post-test untuk mengetahui bagaimana hasil dari pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian buka kembali kuisisnya. Kita lihat hasilnya. Alhamdulillah. Ada yang betul semua ya. Tadi salah 2, sekarang betul semua. Berarti memahami apa yang telah tadi ibu sampaikan. Tepuk tangan. Selamat untuk Nova ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai struktur atom. Tetap semangat ya anak-anakku. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang atau di kehidupan sehari-hari ya. Sok sekarang silakan kalian bersihkan dulu bekas yang telah kalian lakukan untuk percobaan. Silakan kalian bersihkan dulu. Kemudian nanti kita akan pulang ya. Silakan. Silakan KM untuk menyiapkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak.